Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Struktur Jembatan Beton 1 dan 4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis lentur balok T. Kenapa kita harus menganalisis lentur balok T dan apa itu balok T? Pada konsep dasarnya adalah ketika kita membahas balok T itu adalah interkoneksi antara balok dengan plat lantai. Jadi ada bagian plat lantai yang memiliki pengaruh terhadap balok. Kenapa demikian? Karena dalam proses konstruksi balok antara balok dengan plat lantai itu dikonstruksi dengan monolit atau dilakukan secara bersamaan. Itu untuk konstruksi yang sifatnya adalah cast in place atau pengecoran di tempat. Jadi, oleh karena itu pengaruh daripada sebagian dari plat lantai terhadap balok itu akan kita analisis dalam bentuk analisis lentur balok T. Analisis penampang bersayap atau flange atau disebut dengan balok T, ya ini kata lain daripada balok T bersayap, adalah sistem lantai dengan plat atau dan balok yang umum dicor secara monolit. Plat akan berfungsi sebagai sayap, atap, balok T dan balok L terbalik atau spandrel beam. Nah, di sini bisa kita lihat perilaku dari balok T itu sendiri, dimana jika dia mengalami pembebanan yang cukup masif, di sini bisa kita lihat akan ada pola keretakan yang terjadi pada balok T, di mana pada daerah momen-momen positif, yaitu pada daerah tarik, maka di sini akan terjadi retak lentur. Nah, oleh karena itu di sini akan terlihat seperti apakah section atau penampang daripada balok T itu akan terlihat seperti ini, di mana pada bagian atas ini adalah section compression zone, kemudian pada bagian bawah atau pada bagian tengah itu akan mengalami compression zone, kemudian pada bagian ini akan diberikan T-shape compression zone. Jika garis netral berada pada bagian sayap, maka dilakukan analisis seperti balok persegi. Jadi istilahnya ada beberapa balok T ini ketika secara penampang itu dia terbagi dua, yaitu balok T palsu atau balok T palsu. Ini maksudnya adalah dia seperti balok T, tapi secara analisis dia hanya dilakukan analisis secara balok biasa. Kenapa demikian? Karena garis netralnya itu berada pada bagian sayap. Jadi garis netralnya itu berada di atas sayap. Sehingga analisis daripada balok itu hanya seperti balok biasa, ya, balok tunggal. Nah, apabila garis netral berada di bawah plat sayap atau berada di sini, maka itu akan dilakukan analisis balok T. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, dimensi yang harus kalian ketahui di dalam balok T ini. Yang pertama adalah lebar efektif plat, yaitu bagian lekat pada badan penampang akan mengalami tegangan bila ya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang jauh daripada bagian badan. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar kanan bawah. Kemudian lebar efektif adalah lebar yang mengalami tegangan secara merata yang akan memberikan gaya tekan yang sama dengan yang sebenarnya terjadi di zona tekan dengan lebar B aktual. Jadi sebesar B aktual ini akan dia memberikan tekanan ya pada daerah ini. Nah, pada aturan SNI ini adalah bentuk-bentuk asumsi seberapa besar lebar efektif yang harus kalian pakai, ya. Dimana jika seandainya dia memiliki bentang L, maka lebar efektif itu akan memiliki seberapa besar bentang balok, ya, panjang balok itu dibagi 4, maka sebesar itulah lebar efektif yang harus kalian asumsikan. Atau itu sama dengan harus lebih, di mana dia harus lebih kecil dari L/4 atau dia lebih kecil dari 16 kali tinggi ditambah
lebar balok aktual, atau bisa saja dia lebih kecil dari lebar balok yang diasumsikan. Itu untuk plat balok T. Kemudian balok L terbalik hanya ada satu sisi, maka asumsi untuk lebar efektifnya itu adalah lebar panjang balok dibagi 12 ditambah dengan lebar balok sisi bawah, ya, lebar balok utuh, atau dia lebih kecil dari 6 kali tinggi balok ditambah lebar balok, atau dia lebih kecil dari setengah dari jarak besi antar balok ditambah dengan lebar balok. Nah, dari ke asumsi seperti ini diambil nilainya yang terkecil, ya, nilai yang paling kecil. Untuk balok T yang terisolasi atau tunggal, maka tebal sayapnya itu adalah setengah dari lebar balok. Kemudian lebar sayap efektif itu adalah harus lebih besar dari setengah eh, lebar balok. Kemudian sayap efektif itu harus lebih kecil dari 4 kali lebar balok. Nah, ini ada beberapa model geometrik balok T, ya. Kalau yang pertama kita adalah balok T tunggal, ya, di mana di sini terdapat balok T tunggal. Di sini komponen yang harus kalian ketahui hanya lebar balok bawah, kemudian lebar efektif. Kemudian di sini ada balok T rangkap. Nah, cara mana balok T rangkap ini adalah satu plat satu sayap dengan dua buah balok, ya. Sehingga di sini analisisnya sama dengan balok T tunggal, tapi di sini lebar baloknya itu digabungkan. Kemudian balok box, ya, balok box ini box kalau di jembatan ini bisa dijadikan box girder, maka itu analisisnya itu akan menjadi seperti e-girder, di mana di sini lebar apanya sayapnya itu menjadi 2 kali lebar balok dengan bentang yang tetap atau sama dengan yang diberikan oleh lebar balok box. Nah, dalam analisis balok T itu ada dua kasus. Yang pertama adalah di mana garis netral itu berada di atas sayap. Jadi ini yang disebut dengan balok T palsu, ya, balok T palsu. Nah, balok T palsu seperti yang saya sampaikan pada di awal pengantar tadi, maka itu cukup di analisis dengan menggunakan balok biasa. Nah, asumsi yang kita pakai tetap sama, yaitu tulangan baja leleh, di mana regangan baja itu harus lebih besar dari regangan leleh, ya, sehingga Fs harus sama dengan Fy. Nah, cek apakah ini A itu lebih kecil dari HF, maka jika ada A lebih kecil dari HF, maka ini yang harus kalian cek pertama kali kondisi ini. Maka rumus analisis daripada betonnya itu cukup menggunakan rumus analisis beton biasa, ya, beton biasa. Jadi kalian tidak perlu mencari nilai daerah C adalah sayap dan C daerah balok, ya. Sehingga kemudian sama seperti penjelasan yang sebelumnya, kalian mengikuti prosedur ini, dicek ES, EY-nya, kemudian dicari nilai garis netral, kemudian dicek apakah dia mengalami leleh atau tidak. Setelah itu baru kalian cari nilai daripada momen nominal. Nah, selanjutnya bagaimana pada kasus selanjutnya, jika A itu sebenarnya ini A lebih besar dari HF, ya. A lebih besar dari HF, maka di sini asumsinya adalah ini baru disebut dengan balok T asli, ya. Dengan asumsi tulangan leleh, ini tandanya ini kalian ubah, dia harus lebih besar dari HF, ya. Ya, lebih besar dari HF. Asumsi tulangan leleh itu sama dengan di sini ada dua, yaitu compression pada daerah sayap atau CF dan compression di arah web atau CW. Untuk compression di arah web, di arah flange atau daerah sayap itu menggunakan 0,85 dikali dengan kuat tekan beton dikali dengan selisih antara lebar balok efektif dikurang dengan lebar balok lebar balok beton dikali dengan tinggi, ya, ini HF, tinggi sayap, ya, tinggi sayap. Kemudian setelah itu dari ini untuk sayap seberapa besar
compression di daerah sayap, maka itu adalah 0,85 dikali dengan kuat tekan beton dikali dengan lebar balok yang di bawahnya, kemudian dikali dengan A, ya, seberapa besar luas tekan yang mempengaruhi. Nah, maka dari hubungan ini akan diperolehlah seperti ini, bahwa CF, jadi tension atau tarik yang terjadi itu adalah penjumlahan antara compression di daerah flange ditambah dengan compression di daerah web atau daerah badan. Ini adalah daerah flange dan ini adalah daerah web, ya. Kemudian maka dicarilah seberapa besar nilai daripada daerah tekan ekuivalensi dengan rumus seperti ini, ya. Jadi kedua rumus ini digabung, ya, kemudian dicari nilai A-nya. Kemudian setelah dapat nilai A, maka dicek apakah A itu lebih besar daripada HF. Jika dia lebih besar, maka ini oke, ya, untuk dianalisis sebagai balok T asli, ya. Kemudian setelah dapat nilai A, kalian cari nilai di mana letak garis netral. Setelah itu seperti biasa dicek tegangan beton dan tulangan. Habis itu baru kalian mencari yang namanya MN, ya. Nah, baru kemudian dicari nilainya MN. Nah, setelah itu dalam analisis balok T, ya, seperti ini. Ini pendefinisian daripada yang tadi. Kemudian setelah itu batas penulangan. Untuk batas penulangan balok bersayap atau balok T, itu kalian menggunakan AS bal. Nah, ini dicari berapa luas total daripada tulangan yang diasumsikan. Ini asumsi, silakan diasumsikan. Kalau seandainya belum ditentukan, maka kalian harus mengasumsikan. Nah, kemudian didapatlah robalan atau koefisien seimbang daripada tulangan. Untuk mencari Romax dikali 0,75, kemudian untuk mencari Romin itu sama seperti biasa 1,4 dibagi dengan FY. Nah, untuk flange yang mengalami tekan bila tinggi sumbu netral berada di bawah sayap plat, maka ini compressionnya itu seperti ini, ya. Nah, ini konsep yang tadi. Nah, ini untuk mencari luas tekan, ya, luas tulangan. Nah, cukup menggunakan ini, tapi untuk ASMN tidak boleh kurang dari nilai yang terkecil di antara ini. Jadi, nilai yang ini harus dicek dengan yang ini. Nah, di sini ada analisis balok T, di mana hitung momen nominal, luas tulangan maksimum dan luas tulangan minimum untuk balok T. Di sini diberikan data-datanya, data lebar efektif, tinggi balok, tinggi sayap, tinggi efektif, kemudian luas tulangan, kemudian leleh daripada baja, kemudian kuat beton, kemudian lebar balok, ya, kemudian panjang daripada balok. Nah, di sini bisa kita lihat ini pengerjaannya lewat Excel. Pertama kalian cari asumsi tegangan tulangan leleh. Setelah itu kalian cari nilai tekan ekuivalen dengan menggunakan ini. Kemudian kalian cek apakah dia nilai A-nya itu berada pada sayap atau tidak. Kalau dia berada pada sayap, maka bisa dicek. Jika seandainya A-nya lebih besar daripada HF di sini ada 75, sedangkan A di sini adalah 147, maka ini dianalisis dengan balok T. Setelah itu kalian cari nilai tinggi garis netral seperti ini. Dan habis itu kalian cari kontrol tegangan. Nah, setelah itu kalian cari momen nominal dengan rumus yang seperti biasa. Namun yang menjadi perbedaannya adalah ini, ya, CF dan CW. Nah, setelah dapat nilai momen, kemudian kalian cari nilai yang namanya nilai rasio tulangan untuk menentukan berapa rasio tulangan minimum dan berapa rasio tulangan maksimum. Nah, untuk rasio tulangan maksimum itu seperti biasa kalian cari pertama dengan rasio balance, ya, rasio balance-nya, kemudian dapat rasio balance kalian cari rasio maksimum. Nah, itu baru kalian dapat rasio tulangan maksimum. Nah, kemudian untuk rasio tulangan minimum itu kalian cari dengan menggunakan ini. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai analisis balok T. Jika ada pertanyaan dan penjelasan, silakan kalian tanyakan lewat WhatsApp group atau komen di YouTube yang telah kalian simak ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.